Halo guys, kembali sama gue di channel Will Make. Hari ini gue mau pesan anime lagi yang menjadi favorit gue di musim spring 2025 adalah Summer Pocket. Ya, bisa bilang rute Sumugi sudah berakhir gitu kan, dan gue bener-bener ngerasain bagaimana suasana yang kurang lebih mirip dengan Kamome gitu kan. Dan gue ngerasa emang ini ya apa tidak ada yang aman lah gitu kan di anime ini waifunya gitu kan, karena semuanya terasa anomali gitu kan. Dan tapi gue harus akui ceritanya Sumugi ini emang terasa spesial karena emang pada akhirnya si Sumugi kan emang harus berpisah dengan si Hairi gitu kan. Tapi di sini karena emang Sumugi akhir bisa mengingat lagunya dan juga menjadi sebuah persembahan terakhir lah gitu kan buat Sumugi. Jadi ya terasa bener-bener ngena banget lah gitu kan, ketika perpisahan itu bener-bener sangat manis lah bagi Sumugi gitu. Nah, beda sama Kamome sebelumnya yang dimana ya kayak tertiba banget gitu kan, toto udah nggak ada aja gitu kan. Ya mungkin emang vibes-nya tuh emang ketika lu belum tahu dan lu sudah tahu ketika cerita ini emang cerita K gitu kan, itu emang beda banget sih. Jadi kayak seolah kayak ketika kita ngeliat Kamome itu kayak culture shock banget loh, kok nggak ada. Ketika tahu konten cerita K, oh iya, di sini nggak ada yang aman men kalau soal waifu gitu kan. Makanya gue takut nih nanti di rute selanjutnya apakah Ao juga sama, begitu juga dengan Shiroha gitu kan. Jadi karena kan belum dilihatin semuanya kan, jadi gue berharap di rutenya next nih, rutenya Ao nih bisa lebih baik gitu kan, lebih baik lagi gitu kan dibanding rutenya yang sudah jalan dua ini gitu kan. Jadi semoga hype-nya tetap terjaga lah gitu. Jadi gue pengen tahu nanti bagaimana, apalagi juga misterinya kan juga belum dikasih tahu kan. Jadi makanya semoga di rutenya awal emang beneran dikasih tahu seperti itu. Jadi kita tunggu lagi ke episode baru dari Sama Pocket. Let's go. Oke, langsung aja ke episode 11 atau episode baru dari Summer Pocket. Let's go ya. Semoga di rutenya Ao nih, atau bisa bilang nih salah satu waifu favorit gua gitu kan. Ini semoga bagus lah seperti itu. Karena kan gue juga nggak tahu ya cerita di VN-nya kayak gimana gitu kan. Apalagi kan misterinya juga belum terungkap gitu kan. Jadi semoga nanti bisa di-spill sedikit demi sedikit gitu kan di rutenya Ao, katanya seperti itu gitu kan. Langsung aja. Oke. Dan dan di momen ini ya kan, di pohon nih kan. Gue pikir bakal dari si Airi di ini. Kena kan. Manyus. Gue pikir dari kapal gitu kan. Gue pikir dari kapal gitu. Bener dari sini Ben. Ya elah, shit banget sih. Oke, oke, oke. Gue mau pengen tahu nih, ada detail opening yang menarik gak nih? Oh, nggak jalan, men. Anjir, nggak jalan, men. Sudah berhenti dari situ, men. Jadi nggak ada jalan-jalan lagi si Bumi. Gue pengen 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 apa namanya, pengen mastiin nih ada yang berubah apa enggak nih. Nanti gue dimarahin nih. Dimarahin sama subscriber gue kalau gue nggak detail nih. Paling pas ref paling nanti. Tadi kupu-kupunya bukannya biru ya harusnya, nggak tahu sih, tadi kuning sih soalnya. Nggak, mungkin masih sama ya. 出ずにたくていつつられるたてしかも無駄にものがあるよmata gate-gate. Oh, bunga ya. Oke, bunganya kayak makin dikit deh kayaknya. Apa perasaan gue aja? Enggak tahu sih. Kayaknya nggak ada perubahan yang signifikan kayaknya. Nggak cuman tadi aja sih. Cuman Umi tau udah langsung diem aja. Oke, oke. Gue harus detail nih, harus ngeliatin nih. What? Oke. Uh,
untuk bermain. Oke. Lanjutkan. Kelihatannya cantik ya, tapi ini serem sih, jujur. Gua ngeliatnya seperti itu sih kalau dibanding dan berubah. Oke. Wah, anjir keren banget. Langsung berubah anjir. Ini Umi ya? Oh iya anjir. Oh iya Umi anjir, ini Umi anjir. Jadi tadi kayaknya oh oke langsung di spill kupu-kupunya men di sini men. Anjir gue bingung gue. 3 hari ya. Udah lama nih, ya kan? Nanti masalah tadi di yang tadi ketemu si Roha tadi nanti aja deh. Gue mungkin bakal coba untuk menganalisa lah gitu. Sementara kita lihat dulu dah. Kita sesama dulu lah kita lihat dulu gitu. Apa yang terjadi sebenarnya di awal-awal ini ya. Hmm. Mana yang sudah kehilangan unsurnanya itu? Oh dipanggil loh. Panggil loh. Ayo loh, dipanggil loh. Itu yang rambut ungu kayak kamu, anjir. Apa sang gua aja. Kamu mie kecil. Hmm. Sama semprot lagi. Buset. Oke, respect, respect. Setelah kali pesan di booking. Eh, telat banget. Iya, Rena. Iya, Rena. Oh, iya, Rena. Benar. Masih goreng. Oh, nyari si Rohaya. Ya lah. Itu pasti gambar yang di VN ya tadi. Iya kan? Pas tadi si Ao nyanyi tadi, ya pasti ada pasti pasti begitu. Kalau visual novel kan ada gambarnya terus ada dialognya di bawah gitu kan. Pasti gitu. Kayak gue tahu aja gitu. Gak Umi tadi nyari si Roha sih yakin gue. Dibilang nggak ada kan?
Iya, kamu pernah ketemu di hari pertama ya kan? uh, Gemesin banget awe emang. Iya kan, takutnya nggak tahu tempat kan, bener sih. Gila ya, ini rutenya si Ao cukup cepat gitu ininya pace. Kalau menurut gue ya, karena kan langsung diliatin sampai sini kan, langsung ke hari ketiga gitu. Hmm. Nah, baru baru keluar nih orang, baru keluar sih ruangannya. Come on, nasi goreng jagung. Tapi dia juga, ah, what? Maksud? Maksudnya gimana? Nggak ngerti gue. Dia manggil Airi ayah tadi. Dia bilang, oke ini kau dulu ya. Curiga gue ini. Oh no, ini bilang lagi. Seger banget deh emang. Sup, 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 sup. Uh, itu sudah lama sekali ya kan. Slup, slup, slup. Ya. Udah, aduh, gue nggak perawan nih ya kan. Kalau dilihatin gitu ya kan, bisa gitu sih. Lucu banget, lucu banget sih. Hah, ngeselin banget cuma. Oke, oke. Hmm, tapi ini si Rohal lihat ya. Ya, nostalgia anjir. Apa namanya? Siapa namanya? Yang yang di kipas tuh. Gue lupa nama ininya, animenya. Ada. Gue lupa. Isi di komentar ya. Itu pernah di anime apa gitu? Pernah tahu gue. Gue pernah ngeliat di Megumi Mini Crack. Nah itu tuh. Gue pernah di situ bener gabung gue. Nojo. Jadi gue penasaran yang mana hewan nih. Kayak lucu banget. Kayak familiar yang kayak beda gitu. Kayak bukan hewan biasa gitu. Pinter. Nge-rap, nge-rap neng.
Kita karena omongan neneknya kan, jadi pakai langsung taka gitu. Hmm. Anjir, kocak banget. Tapi nggak dilihatin ini kayaknya. Mm-mm. Dan langsung lihat zoom banget men. Ah, gila men. Ah! Kenapa shotnya ke bawah anjir. Ya pas shoot langsung ke bawah gitu. Kocak banget sih. Emangnya sampok nih emang ini sih lucu sih. Oh, oke. Okay. Dia pakai kimono men. Mau ngapain men? Ada apa nih? Tapi dia sendiri loh. Maksudnya dia berdua lah gitu sama kawannya. Gue nggak tahu mau ngapain. Gue bingung sama nih orang pakai bat tenis, bat ya. Pakai bat nih nggak jelas anjir. Coba gitu. Pas melihatnya jika kau ada di sini selama musim panas. Banyak ini Starbucks. Mango mix frappuccino. Musik banget sumpah. Bacot anjir. Titip au padamu. Oke. Enggak, dia dia jatuh nih, jatuh nih. Linggo jatuh nih. Karena tadi semalam bergadang. Iya kan, bener kan? Kayak bakal digendong sih. Gak tau gendongnya gini. Gak tau bakal dibawa gimana. Oh, oke. Okay. Itu apa itu? Ya ilah. Maksudnya ini maksudnya ininya. Iya, maksudnya itunya. Gimana. Aduh, lu cepet. Aduh, udah ngarep banget.
Justru menjaga karena takutnya jatuh ya kan, karena kadang apa ngantuk dia ya kan. Segera dimulai. Itu bukan rahasia. Ah, padahal lu juga neng, ayolah kesel banget. Coba jalannya gitu, jalannya gitu. Ya ilah, langsung, langsung. Ayo lo, ngarep lo. Kupikir bakal dipukul gitu, jedok gitu. Mesti tidur dia kayaknya. Udah lah, anjir obat nyamuk bakar dong. Obat nyamuk bakar dong. Hmm, gak ada, gak ada. Gitu, satisfying banget. Nah itu tuh si itu tuh si si Ao itu kenapa nggak coba buntutin, ya kan? Bukan kenapa-napa, bukan kenapa-napa sih, soalnya malam men, ya kan? Itu nggak ada yang tahu hewan nyasar gitu, atau tahu ntar Ao diculik gitu kan sama kupu-kupu, itu yang gua ngeri sih bener sih. Itu kok ntar Ao diculik kupu-kupu kan gak lucu men. Pakai pakaian gitu cantik banget sih asli. Ngejok kan, cakep banget tuh nggak bohong. Nah kan ada kupu-kupu tuh. Oke. Oh, gila. Cakep banget, men. Oh, woi. Mat. Ketahuan. Si Ciciu apa? Si Ciciu. Ayo, si Ciciu. Susah namanya sih, si Ciciu. Ya, pokoknya ntar gua coba lihat ejaannya ya. Susah namanya. Kan emang Hairi bisa lihat dari pas pertemuan pertama kan. Gue gak bakal ketemu lagi sama Shizuku men, aduh.
Mrs. Opaisan. Kayak mau meow Sumugi udah bakal nggak ketemu lagi kan. Tapi nggak tahu sih, nanti di rute yang lain mungkin ketemu ya. Oke, kayak ini ya sih namanya. Aduh, tadi gue coba baca ejaannya dulu ya. Oke, jadi itulah episode 11 dari Sour Pocket. Jadi bisa bilang episode yang benar-benar ngegas banget nih kan. Karena ya sekali lagi ini emang udah pasti waifu favorit gue gitu kan. Terus juga ini rute yang pasti bakal gue tunggu juga. Jadi gue penasaran gitu kan. Emang bener gitu kan sampai akhirnya nanti misteri itu bakal di-spill semua di rutenya AO. Dan gue setuju ketika akhirnya tadi di awal-awal bener-bener ngebut banget ngejelasin beberapa hal yang bisa dibilang yang kalian bertanya-tanya gitu kan, sampai akhirnya gue juga bingung gitu kan, kok kupu-kupu ini kok cukup meresahkan gitu kan. Dan akhirnya emang bener-bener diliatin kalau misalkan sedikit demi sedikit misteri itu diliatin. Jadi intinya gini, gue mulai dari AO dulu deh. Jadi sebelum nanti gue masuk ke Umi ya, kan nanti Umi, pembahasan Umi itu juga menarik sih tadi. Jadi intinya si AO gitu kan, lebih tepatnya setiap malam itu dia bisa dibilang harus menjaga kuil lah gitu kan, atau bisa bilang ritual di kuil tersebut gitu kan, agar dia sebagai pendeta emang melakukan segala kegiatannya gitu di malam hari lah gitu kan. Jadi emang wajar kalau misalkan dia rada ngantuk gitu kan, atau mungkin nggak maksimal gitu kan ketika di waktu malam gitu. Jadi wajar kalau misalkan dia terasa bergadang terus kalau misalkan di malam hari gitu. Jadi yang gue lihat dia tuh emang beraktivitasnya di malam hari gitu loh. Jadi kayak beda sama di rute-rute sebelumnya kayak Kamome lah. Kamome kan kita liatin kan pasti pagi ya, kalau Sumugi sore lah gitu kan. Tapi kalau si Awo nih emang midnight banget gitu. Jadi segala sesuatu kegiatan yang lebih optimalkan itu di malam hari gitu. Jadi gue pengen tahu nih bagaimana nanti dia bakal mendalami misteri kupu-kupu itu tersebut gitu kan. Jadi makanya gue pengen tahu. Dan ketika si si Ao gitu kan sempet ngelihat kupu-kupu itu, dan dia matanya tetap kena tatapan kosong lah gitu kan ketika lihat kupu-kupu itu. Dan ternyata si Hairi sempet negor ya kan, loh kok lu bisa lihat kupu-kupu itu gitu kan, sedangkan itu kan kupu-kupu kan emang anomali gitu loh. Dia sempat bingung gitu kan, dan itu emang udah pernah dilihatin kan ketika si Hairi pernah melihat di episode 1 gitu kan. Dan udah nggak kaget gitu loh kalau misalkan apa yang dilihat Ao gitu kan itu emang juga pernah dilihatin sama Hairi sebelumnya gitu kan, dan pernah dirasakan ketika Hairi ngeliat kupu-kupu tersebut, dan itu mengarahnya ke Shiroha gitu loh. Jadi kayak ngeliatnya tuh emang arahnya tuh ke Shiroha kayak gitu. Nah jadi yang gue penasaran itu apakah nanti Awa akan emang beneran dia akan mencoba untuk mencari tahu misteri tersebut, atau emang nanti ada satu plot twist yang gak disangka gitu kan, ternyata nasibnya Ao bakal sama seperti apa yang terjadi pada Sumugi gitu kan. Kalau Kamome itu udah beda ya, Kamome itu ceritanya udah cerita hantu lah gitu kan, jadi emang dari awal nggak pernah ketemu. Kalau Sumugi beda, Sumugi kan emang dari awal kan sosoknya emang ada, cuman emang dia adalah sosok yang dilupakan gitu kan. Dan akhirnya ketika dia berbeda timeline, ketika dia diculik di umur segitu dan masih di umur segitu, dan ternyata di dunia itu udah berjalan terus, itu kan ngeri banget ya. Jadi artinya umur lu masih 20 berapa gitu kan, dan ternyata waktu itu jalan terus gitu. Jadi kayak kerasa ya mengerikan gitu ketika waktu itu terus berjalan, ternyata umur lu masih segitu-gitu aja kayak gitu. Dan makanya gue bilang nih, apakah dengan kasus kasus
tersebut kurang lebih akan mirip seperti Sumugi gitu kan, ketika Ao mungkin nanti bakal hilang juga, atau mungkin nanti Ao bakal eh, apa tertidur ya kan, karena ya kan sekali lagi ya, karena kan di situ kan hubungannya kan dengan si hubungannya kan dengan waktu tadi kan, yang dimana malam lah gitu gitu kan. Jadi sesuai dengan tadi gitu kan, ketika si si Ao itu nggak bisa optimal di siang hari atau di malam hari, dan ternyata terlalu ngantuk, dan ketika di malam dia ternyata nggak tidur juga gitu kan, dan ternyata ngurusin hal seperti ini kan, itu kapan istirahatnya mainnya gitu logikanya kan, seperti itu. Jadi makanya gue pengen tahu gitu, apakah emang itu jadi alasan lah gitu kan, sehingga akhirnya ya si Ao melakukan itu gitu kan, untuk menginvestigasi kupu-kupu tersebut. Jadi sembari dia ada kegiatan di kuil ya kan, dia juga mencari tahu apa kebenaran kupu-kupu tersebut kayak gitu. Nah, kalau soal Umi, jujur emang ini terasa di spoil banget gak? Jadi kayak gue ngerasa gini men, sorry kalau gue salah, tapi emang gue nggak baca VN itu, jadi gue cuma hanya mengira-kira. Kalau soal tahu ya gue minta maaf. Jadi gini men, gue cuma lihat apa yang terjadi di anime tadi gitu. Jadi kita dilihat di awal ternyata Umi itu bener-bener dilihatin di awal loh. Jadi bener-bener emang digas banget dari awal. Kita bener-bener dilihatin POV-nya dia, perjalanan dia beda sama seperti di rutenya Kamomayama si Sumugi gitu kan. Jadi dia benar-benar dilihatin dari awal bagaimana dia datang dan sampai di tempat gitu kan, dan disitulah akhirnya sempat ada sebuah percakapan gitu kan, kalau ya aku ingin mencoba lagi gitu kan, kayak restart gitu kan, restart sesuatu yang ingin dia cari gitu kan. Dan ketika tadi sempat terlihat sosok Shiroha gitu kan, dan dia sempat nangis, curiga gua jangan-jangan ini adalah orang penting buat dia gitu, dan dikaitkan dengan apa yang terjadi pada Hairi ketika tadi lagi makan ya kan, dan dia nggak sengaja ngomong ayah gitu kan. Curiga gua jangan-jangan Hairi, Shiroha sama Umi ini mereka berkeluarga, itu doang. Kalau emang mereka berkeluarga, wah gila sih, ini rumit sih menurut gua. Jadi kayak ini benar-benar rumit banget. Jadi nggak tahu nanti apa yang bakal terjadi ketika nanti mereka beneran ketemu. Nah, pertanyaan gue adalah, ketika nanti mungkin Umi bakal berada di rutenya Shiroha, Umi ada nggak? Kan nggak ada kan, kalau logikanya gitu kan. Karena kalau emang mereka adalah mereka adalah orang tuanya Umi ya kan, secara logika harusnya si Umi nggak ada, karena Umi belum lahir kayak gitu. Kalau misalkan kalau dia adalah anaknya gitu kan. Tapi kok misalkan ternyata mereka berdua ini adalah dalam tanda kutip orang tua angkat, nah itu beda cerita. Jadi artinya Umi akan tetap ada gitu kan. Mungkin Umi akan berada di tempat yang beda gitu kan, dan disitulah nanti mereka bertemu dengan Hairi dan Shiroha pada saat waktu itu gitu. Jadi kayak ini aja, kayak anak pungut gitu kan, yang kayak si Winji gitu kan. Terus akhirnya dia ngerasa kalau si keberadaan Shiroha sama Hairi itu belum deket buat dia kayak gitu. Jadi makanya gue nggak tahu nih nanti konteksnya seperti apa. Jadi gue juga belum bisa mengkira-kira, atau gue belum bisa menjudge seperti apa, tapi gue cuma feeling jangan-jangan mereka berkeluarga gitu doang sih. Dah sisanya sih kayak nggak perlu terlalu di spill. Jadi gue kayak ngeliat ya belum terlalu kelihatan banget, tapi intinya langsung ngegas itu. Jadi gue ngeliatnya kayak pancingnya cepet banget sih. Kalaupun gue nggak baca VN-nya, gue ngerasa seperti itu sih. Nah, kalau soal adaptasi sih, gue ngerasa kayak ya fine aja sih, nggak ada masalah gitu kan. Paling ya gue agak gue mungkin bukan agak cringe ya, mungkin kayak agak kurang nyaman ketika si Ao tuh selalu teriak gitu loh, ketika dia ngerasa malu apalah gitu kan. Jadi sebenarnya sih ya lucu sih, oke aja gitu kan. Gue ketawa gitu kan, gue ngerasa dia tuh lucu banget gitu loh. Gue kayak bener-bener ngeliat sosok dia tuh ngangenin banget lah gitu kan. Tapi terkadang kalau dia sering teriak juga kayak agak gimana gitu kan. Jadi ya menurut gue sih mungkin bisa divariasi gitu kan, ketika lagi teriak mungkin ada pukulan atau mungkin apa gitu kan. Jadi nggak cuma teriak kosong aja gitu, kayak terasa freak banget gitu loh. Itu menurut gua. Tapi kalau menurut kalian oke ya nggak apa-apa. Menurut gua harus divariasi aja biar ngerasa
lebih berwarna aja kayak gitu. Itu kayak gue ngerasa itu kan komedi juga kan, bagian dari komedi juga gitu. Itu sih. Yaudah, itu jadi gue yang pasti nonton subscribe sebenarnya kira anime spring apalagi yang ingin terus gue bahas. Dan jangan lupa suka tonton di saja dan notifikasinya agar lu tidak terlalu gue dan sepuluh jangan lupa eh jangan lupa klik komentar kira-kira anime apa yang bakal gue reaction di musim summer 2025. Dan itu dari gue dan satu lagi, dan semuanya gue selanjutnya. Bye.